Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini gue akan bahas film yang berjudul The Mummy. Film ini sendiri adalah reboot dari film sebelumnya yang berjudul sama, yaitu The Mummy pada tahun 1999 yang dibintangi oleh Brendan Fraser dan Rachel Weisz. Dan film The Mummy yang sekarang ini adalah pembuka bagi Dark Universe yang dimana nantinya kita akan diberikan film-film menarik mengenai para monster di Dark Universe. Film The Mummy ini dibintangi oleh beberapa artis ternama yaitu ada Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, dan Jack Johnson. Lalu bagaimana cerita di film ini? Kalau begitu nggak usah kebanyakan bacot, kita langsung saja ke ceritanya. Film The Mummy ini menceritakan mumi wanita yang bernama Ahmanet. Dulunya dia adalah seorang putri yang akan mewarisi tahta kerajaan Firaun. Kemudian Raja Firaun memiliki seorang putra yang baru saja dilahirkan. Melihat itu, Putri Ahmanet merasa bahwa tahta yang akan diwariskan kepadanya tidak akan pernah dia dapatkan. Sehingga Putri Ahmanet melakukan perjanjian sama Dewa Kematian yang bernama Dewa Set. Itu menurut kepercayaan orang Mesir. Lalu Putri Ahmanet mulai menghabisi Raja Firaun dan juga keturunannya. Kemudian bukan itu saja, Putri Ahmanet pun membuat perjanjian bahwa dia akan membuat Dewa Set untuk hidup di jasad seorang pria dengan belati yang diberikan sama Dewa Set. Putri Ahmanet pun mencoba membunuh seorang pria agar nantinya untuk dijadikan tempat atau wadah untuk Dewa Set. Tetapi saat itu Putri Ahmanet tertangkap dan dimumikan secara hidup-hidup. Lalu beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya pada masa Perang Salib, para pejuang Perang Salib telah mencuri belati yang digunakan sama Putri Ahmanet. Lalu belati itu dipisahkan dengan batu rubinya, yang dimana batu rubi itu dikubur bersama pejuang yang telah gugur. Lalu kuburan para pejuang Perang Salib itu pun ditemukan sama pekerja konstruksi pada saat penggalian untuk membuat jalur kereta bawah tanah. Lalu pekerjaan konstruksi itu diambil alih sama Dr. Henry Jekyll. Dia adalah seorang pemimpin dari suatu organisasi rahasia yang berpusat pada penelitian dunia gaib. Lalu kemudian di Mesopotamia, yaitu pada masa sekarang lebih dikenal sebagai Irak, di situ ada beberapa pemberontak yang mau menghancurkan peninggalan sejarah yang sudah ada pada 5000 tahun yang lalu. Kemudian ada dua orang tentara Amerika yang ditugaskan untuk mengintai para musuh dari kejauhan, dan dua orang itu adalah Sersan Nick Morton dan Kopral Chris Vail, di mana Sersan Nick dan Kopral Vail seharusnya mengintai dan mencari para musuh, tetapi mereka malah mencuri barang-barang antik lalu dijual ke pasar gelap. Kemudian mereka berencana untuk pergi ke suatu daerah untuk mengambil harta karunnya, dan di daerah itu bernama Haram. Mereka berniat ke sana secara diam-diam, tetapi mereka malah ketahuan dan akhirnya mereka diserang oleh para pemberontak. Dan mereka pun harus berjuang melarikan diri dari serangan para pemberontak itu, sampai akhirnya mereka terjebak dan mengharuskan mereka memanggil bantuan dari markas para tentara Amerika. Lalu kemudian setelah itu mereka menemukan makam kuno milik orang Mesir, yang dimana terdapat makam Putri Ahmanet yang dimumikan secara hidup-hidup. Lalu kemudian pimpinan mereka yaitu Kolonel Greenway memberikan instruksi kepada Sersan Nick dan juga Kopral Vail, dibantu sama seorang arkeolog wanita yang bernama Jenny Halsey untuk memeriksa keadaan makam tersebut. Kemudian mereka tiba di makam tersebut dan menemukan makam Putri Ahmanet.
Setelah mereka menemukan makam Putri Ahmanet, terjadilah kejadian yang aneh terhadap mereka, di mana ada banyak laba-laba yang tiba-tiba saja keluar dari dinding tempat itu dan menyerang mereka sampai Kopral Fail mendapat gigitan dari laba-laba itu. Kemudian setelah itu mereka mengeluarkan peti matinya Putri Ahmanet dari makamnya untuk dibawa ke Inggris. Lalu kemudian di dalam perjalanan menuju Inggris, Kopral Fail yang telah digigit sama laba-laba menyerang ke semua penumpang yang ada di pesawat itu, termasuk pimpinannya yaitu Kolonel Greenway. Tidak hanya itu, mereka juga diserang sama segerombolan burung gagak sehingga membuat pesawat mereka hilang kendali dan membuat para kru pesawat termasuk Sir Nick mati, kecuali Jenny yang telah mendapat parasut dari Sir Nick. Kemudian setelah itu, Sir Nick yang telah dikabarkan meninggal pada kecelakaan jatuhnya pesawat, tiba-tiba dia terbangun dari kematiannya, dan di situ juga Sir Nick bertemu dengan Kopral Fail. Lalu di lain sisi, di tempat jatuhnya pesawat, ternyata Putri Ahmanet bangkit dan menyerang para petugas keamanan. Kemudian Putri Ahmanet membuat para petugas itu menjadi tentara mumi. Sementara itu di tempat lain, Nick yang sedang bersama Jenny didatangi sama hantunya si Fail. Lalu mereka bertemu dan Fail pun menjelaskan kepada Nick bahwa mereka dikutuk sama Putri Ahmanet, sehingga Fail menjadi hantu dan Nick menjadi pilihan Putri Ahmanet untuk dijadikan tempat atau wadah bagi dewa kematian, yaitu Dewa Set. How do you think you survived the crash? Set up Lalu Putri Ahmanet yang telah bangkit mencoba memasuki pikirannya si Nick. Lalu Putri Ahmanet mendatangi Nick dan mencoba menyerang Nick, tetapi untungnya Jenny berhasil menyadarkan Nick dari pengaruh Putri Ahmanet. Lalu setelah itu Nick menjelaskan kepada Jenny bahwa dia telah dikutuk dan mengetahui keberadaan tempat jatuhnya pesawat yang membawa peti matinya Putri Ahmanet. Lalu Nick mengajak Jenny untuk ke tempat jatuhnya pesawat itu, dan di situ juga Putri Ahmanet terus meregenerasi tubuhnya dengan memakan korbannya. Lalu Nick yang berada di tempat itu terbayang-bayang oleh Putri Ahmanet dan tiba-tiba saja si Nick berada di suatu gereja dan berpisah dengan Jenny. Di situ ternyata dia telah dijebak sama Putri Ahmanet, dan di gereja itu juga Putri Ahmanet berhasil mendapat belatinya dan mencoba untuk membuat suatu ritual untuk membunuh Nick dan menjadikan Nick sebagai dewa kematian, yaitu Dewa Set. Tetapi pada saat Nick mau dijadikan wadah bagi Dewa Set, Putri Ahmanet menahan dirinya untuk tidak melanjutkan ritualnya karena dia melihat bahwa batu rubi yang seharusnya ada di belatinya itu tidak ada, karena batu rubi dan belatinya itu dipisahkan pada saat perang salib. Lalu kemudian Jenny yang terpisah sama Nick pun akhirnya menemukan Nick. Di situ Jenny melihat Nick yang sedang dijadikan sebagai wadah untuk Dewa Set. Melihat itu Jenny pun berusaha kabur, tetapi Putri Ahmanet mencegahnya. Akhirnya Nick yang seorang tentara Amerika mencoba untuk melawan para tentara mumi yang menahannya. Lalu kemudian Nick juga berhasil membantu Jenny melawan Putri Ahmanet. Lalu kemudian mereka berhasil kabur dengan membawa mobil yang ada di sekitar area itu. Tetapi para tentara mumi menyerang Nick dan juga si Jenny, sehingga mobil yang dikendarai sama Nick pun berhasil dijatuhkan. Setelah itu Putri Ahmanet pun berhasil menemukan mereka dan menyerang mereka. Tetapi pada saat itu tiba-tiba saja para tentara bayaran milik Dr. Jekyll datang dan menangkap Putri Ahmanet. Di situ juga Nick dan Jenny pun dibawa ke tempat persembunyiannya Dr. Jekyll, yaitu bernama Prodigium. Di sana Dr. Jekyll bertemu dengan Nick.
Dr. Jekyll mencoba menjelaskan siapa dia sebenarnya, dan dia adalah seorang dokter dan juga dia pernah memiliki pasien yang memiliki penyakit menular, sehingga Dr. Jekyll menciptakan serum untuk menghentikan penyakit itu, dan ternyata penyakit itu menular ke Dr. Jekyll. Maka Dr. Jekyll harus menyuntikkan dirinya dengan serum yang telah dia buat. Karena penyakit itu bisa membuat orang memiliki dua kepribadian yang berbeda, di mana jika Dr. Jekyll telat menyuntikkan serum itu, maka Dr. Jekyll berubah menjadi orang yang berbeda, yaitu Mr. Hyde. Di situ juga ternyata Jenny dan juga Dr. Jekyll bekerja sama untuk menangkap Putri Ahmanet. Lalu kemudian Putri Ahmanet yang telah tertangkap berhasil mengetahui batu rubi yang telah ditemukan sama anak buahnya Dr. Jekyll. Sementara itu, Dr. Jekyll yang bersama dengan Nick berubah menjadi Monster Hyde setelah dia telat menyuntikkan serum ke dalam tubuhnya. Kemudian Dr. Jekyll pun menyerang Nick dengan kekuatannya, tetapi Nick berhasil mengembalikan Dr. Jekyll yang telah berubah dengan menyuntikkan serum tersebut ke dalam tubuhnya Dr. Jekyll. Lalu Nick dan juga Jenny mencoba keluar dari tempat itu dan mencari batu rubi yang berada di makam para pejuang salib untuk menghancurkan batu itu agar kutukannya si Nick bisa hilang. Namun di lain sisi di tempat itu, Putri Ahmanet telah berhasil melepaskan dirinya dan berhasil meregenerasi lagi tubuhnya setelah menyerang korbannya yang ada di tempat itu. Kemudian Putri Ahmanet pun menuju keberadaan batu rubi yang ada di makam para pejuang salib bersama dengan badai pasir yang mengiringi kebangkitan Putri Ahmanet. Kemudian Nick dan Jenny yang berusaha menuju keberadaan batu rubi itu terhalangi dengan badai pasir yang dibuat sama Putri Ahmanet sehingga membuat mereka terpisah. Tetapi hantu Veil datang untuk menolong Nick saat Nick terpisah sama Jenny. Lalu Veil memandu Nick untuk menuju keberadaan batu rubi tersebut. Di sisi lain, para tentara bayaran milik Dr. Jekyll menghubungi tempat keberadaan batu rubi itu. Kemudian batu rubi itu pun dibawa ke tempat yang aman, dan tempat itu juga dijaga dengan ketat oleh beberapa petugas keamanan. Lalu kemudian Putri Ahmanet berhasil sampai di tempat keberadaan batu rubi itu dan juga membangkitkan para tentara mumi untuk membantunya. Lalu memerintahkan para tentara mumi itu untuk menyerang para tentara bayaran yang berjaga di tempat itu. Kemudian Putri Ahmanet pun juga telah berhasil mengalahkan para penjaga pintu masuk. Lalu Putri Ahmanet pun berhasil masuk dan mendapatkan batu rubinya. Kemudian dia menggabungkan batu rubi itu dengan belati yang telah dia dapatkan. Lalu di lain sisi di tempat itu juga Jenny juga berhasil sampai. Namun hampir saja Jenny diserang sama mumi yang telah dibangkitkan. Untungnya Nick yang sudah berada di tempat itu tiba-tiba menolong Jenny. Kemudian mereka berhasil lolos dan melanjutkan perjalanannya lagi. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka diserang sama mumi yang telah dibangkitkan, sehingga mereka berada di suatu makam yang telah terendam air. Tetapi ketika mereka sudah berhasil lolos dari mumi yang menyerang mereka, tiba-tiba saja Putri Ahmanet berada di tempat itu dan membawa Jenny hingga akhirnya Jenny pun mati karena tenggelam di air. Kemudian Nick juga berhasil ditangkap sama para tentara mumi. Di situ juga Nick berusaha melawan Putri Ahmanet. Tetapi apa daya, manusia melawan mumi mustahil bisa menang. Tetapi dengan keahlian mencurinya, Nick berhasil mendapatkan belati itu dan mencoba menghancurkan batu rubinya. Akan tetapi Putri Ahmanet mencoba menghentikan Nick yang ingin menghancurkan batu rubi itu dengan penjelasan bahwa jika Nick mau dibunuh dengan belati itu dan juga batu rubi itu, maka Nick akan menjadi dewa dan bisa memiliki kuasa atas hidup dan mati.
You will have power of life over death. Lalu kemudian Nick melihat Jenny yang sudah mati dan tidak pikir panjang. Nick pun akhirnya menusuk dirinya sendiri dengan belati itu. Kemudian Nick mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dan kemudian Nick berubah menjadi manusia setengah dewa. Lalu Putri Ahmanet yang melihat itu mulai mencoba mendekatinya. Tetapi karena Nick masih setengah dewa, pikiran manusianya dan kasih sayangnya terhadap Jenny yang sudah mati mampu mengendalikan kekuatan dewanya. Akhirnya dengan kemampuannya yang sekarang, Nick berhasil melawan kekuatan Putri Ahmanet dan membuat Putri Ahmanet menjadi mumi seutuhnya. Lalu kemudian Nick membuat Jenny hidup kembali dan melarikan diri setelah Dr. Jekyll datang. Lalu Nick juga menghidupkan kembali temannya yaitu Corporal Vale dan membuat petualangan barunya sebagai manusia setengah dewa. Dan itulah ending dari film ini. Kemungkinan pasti ada sequelnya, tinggal ditunggu saja film selanjutnya. Yaudah, itu saja dari gua. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan juga share video ini. Atau kalian juga bisa berikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Gua pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.